Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Makfurun, NIM P31 2023 02 558 yang akan mempresentasikan review jurnal yang telah di-share oleh Pak Pur. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Pur karena telah memberikan materi data mining untuk semester gasal ini. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul An Efficient Expert System for Diabetes by Naive Bayesian Classifier ya, yang ditulis oleh Ambica. Lalu penulis kedua Satya Narayana Gandhi, Amarenda Kotsalanka. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2013. Penulis tersebut berasal dari India. Baik, dipublikasikan volume 4 ke 10 tahun 2013. Pendahuluan. Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, kebutaan, dan gagal ginjal. Diagnosis diabetes yang cepat dan akurat sangat penting untuk mencegah komplikasi. Diagnosis diabetes saat ini biasanya dilakukan dengan tes darah, seperti tes darah wasa dan tes toleransi glukosa oral, dan tidak selalu tersedia di daerah pedesaan maupun di negara yang berkembang. Sistem expert adalah sistem komputer yang menggunakan pengetahuan dan logika untuk memecahkan masalah. Sistem pakar ini dapat digunakan untuk mendiagnosis diabetes dengan cara menanyakan pertanyaan kepada pasien tentang gejala dan faktor-faktor dan resikonya. Dalam penelitian ini, peneliti mengusulkan sistem pakar yang efisien untuk diagnosis diabetes. Sistem pakar ini merupakan klasifikasi naive Bayes untuk memprediksi apakah pasien tersebut menderita diabetes. Oke, baik. Masalah penelitian pertama, bagaimana menciptakan sistem profesional untuk mendiagnosis diabetes. Kadar gula darah yang tinggi adalah tanda penyakit kronis yang dikenal sebagai diabetes. Penulis jurnal ini menyarankan sistem pakar atau sistem expert yang menggunakan klasifikasi naive Bayes ini adalah salah satu metode klasifikasi data yang paling sederhana, dan pakar ini diusulkan penulis jurnal terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah mengekstrak karakteristik penting dari data pelatihan, lalu tahap kedua adalah melibatkan klasifikasi data uji menggunakan klasifikasi naive Bayes. Nah, lalu bagaimana menggunakan teknik klasifikasi yang efektif dan informatif untuk diabetes? Oke. Solusi kedua adalah yang ditawarkan penulis ini. Penulis menggunakan metode analisis optimalitas untuk fitur-fitur penting klasifikasi Bayes, digunakan untuk menerapkan metode klasifikasi yang efektif dan solutif. Dengan sistem ini, pakar yang efektif menurut dokter dapat mendiagnosis diabetes dengan lebih cepat dan akurat. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sistem pakar yang efektif untuk mendiagnosis diabetes, yang diharapkan sistem ini akan membantu dokter mendiagnosis
diabetes dengan lebih cepat dan akurat secara khusus. Tujuan penelitian ini adalah sebagai mengembangkan sistem pakar yang dapat mendiagnosis diabetes dalam klasifikasi dan bias, meningkatkan akurasi dan klasifikasi, mengekstrak karakteristik yang penting di dalam data diabetes, uji akurasi sistem pakar, data eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang diusulkan dalam penulis ini untuk mendiagnosis diabetes sangat akurat. Yang selanjutnya, penelitian ini sangat membantu dalam perkembangan sistem pakar untuk diagnosis diabetes. Oke. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain: yang pertama, sistem pakar yang efektif dapat membantu dokter mendiagnosis diabetes dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko komplikasi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mengurangi biaya perawatan diabetes. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menciptakan sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosis diabetes tipe 1 dan tipe 2. Dataset yang digunakan, yang pertama, dia menggunakan dataset publik ya, dari UCI, yang terdiri dari 768 data pasien diabetes, dan dengan fitur atau variabel pertama pregnancies, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, umur, usia, X, dan status. Dataset dibagi dua, yaitu 690 data dan 78 sebagai set pengujian. Jurnal tersebut menggunakan metode 2 tahap, yaitu yang pertama ekstrak fitur yang di set dari pelatihan, yang kedua penerapan klasifikasi naif bias pada fitur optimalisasi. Dalam metode penelitian yang diusulkan, yang pertama pengumpulan data yang digunakan untuk melatih sistem pakar dari sejumlah pasien yang telah didiagnosis menderita diabetes, mencakup gejala diabetes, risiko diabetes, dan hasil tes darah. Pengembangan sistem pakar atau sistem expert ini dikembangkan menggunakan pemrograman Python. Sistem pakar ini menggunakan klasifikasi naif bias untuk memprediksi apakah pasien tersebut apakah pasien tersebut menderita diabetes. Untuk arsitektur yang diusulkan, dataset dioptimalkan dan diekstrak. Setelah itu diproses ke naif bias classification. Setelah itu di testing data untuk menghasilkan klasifikasi data tersebut. Ini adalah eksperimennya menggunakan Python dan Java ya. Hasil pembahasan di jurnal tersebut tidak diperlihatkan akurasinya, namun dapat disimpulkan bahwa penelitian yang diusulkan di sini grafiknya menunjukkan bahwa dari segi waktu lebih lama, tetapi untuk performa lebih meningkat, dan dari segi pengklasifikasian data jauh meningkat. Sistem pakar yang diusulkan dari penulis ini memiliki akurasi yang naik dalam mendiagnosis diabetes. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pakar ini dapat menjadi alternatif untuk didiagnosis diabetes. Penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan bagi pengembang sistem expert untuk mendiagnosis diabetes. Sistem pakar ini efisien untuk membantu dokter dalam mendiagnosis diabetes lebih cepat dan akurat.
Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem pakar expert ini membantu dokter mendiagnosis lebih cepat, mengurangi resiko komplikasi, meningkatkan layanan kesehatan, mengurangi biaya diabetes. Kesimpulan, bagi kami menemukan bahwa sistem pakar pengetahuan yang efektif untuk orang yang naif dalam mengklasifikasi adalah dari hasil proyek sistem penelitian tersebut. Setelah mengklasifikasi data pengujian tradisional dapat dengan data pelatihan, peneliti melanjutkan ke proses optimalisasi untuk mengekstrak kumpulan data optimal. Untuk mengklasifikasi kumpulan data optimal ini kami menggunakan penelitian ini menggunakan klasifikasi Bayesian. Kritik dan saran, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan dengan dataset yang relatif kecil. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan mengumpulkan dan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam. Penelitian ini hanya digunakan untuk hanya menggunakan klasifikasi naive Bayes. Pelatihan lebih lanjut perlu dilakukan dengan metode klasifikasi yang lain. Saran untuk peneliti yang yang selanjutnya, penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam. Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode klasifikasi lain seperti SPM, decision tree, KNN, dan lain-lain. Penelitian ini dapat dilakukan dengan mengintegrasi sistem pakar dengan teknologi lain seperti kecerdasan buatan atau AI atau machine learning. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menghasilkan sistem pakar yang lebih akurat dan diandalkan untuk mendiagnosis diabetes. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya presentasikan untuk eksperimen saya yang berjudul Comparison Predict at Level Person is Basis on Base Eating Habit Physical Condition using KNN dan Decision Tree. Pendahuluan, obesitas adalah masalah kesehatan yang terus meningkat di seluruh dunia yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Identifikasi faktor risiko dan prediksi kemungkinan obesitas dapat sangat penting untuk mencegah dalam penanganan yang lebih dini menggunakan machine learning yang menjadi alat yang sangat berguna untuk menganalisis memprediksi masalah kesehatan seperti obesitas. Uji penelitian ini akan membahas optimasi dalam konteks pembelajaran machine learning untuk memprediksi obesitas. Kami akan mengkonsentrasikan pada dua algoritma yang populer, yaitu Decision Tree dan KNN. Kedua algoritma ini terbukti berhasil dalam berbagai konteks memprediksi ketika keduanya digabungkan. Dataset yang saya gunakan menggunakan dataset dari UCI Edu, yang di sini saya menggunakan klasifikasi obesitas. Dataset ini berjumlah 2111 data dengan 17 variabel. Variabel yang pertama ada jenis kelamin atau gender, yang kedua age, usia, yang ketiga tinggi badan, height, yang keempat weight, berat badan, yang kelima variabel family history with overweight atau sejarah keluarga obesitas, yang keenam ada FIC, konsumsi makanan yang berkalori tinggi, VC, frekuensi konsumsi sayur, NBC, nutrition care
proses. CAC, konsumsi makanan setelah makan. Smoke, rokok. CH2O, hidrogen, oksigen, karbon. SCC, monitoring kalori. FAF, teknik pencitraan yang digunakan untuk membantu dokumentasi dalam pemantauan kesehatan. TUA, traffic use exemption. CALC, seringnya mengkonsumsi alkohol. M-Trans, jenis transportasi. No ID, kondisi mata. Metode penelitian ini saya coba dengan menggunakan pemrograman jenis Python, di mana yang pertama adalah dengan cara impor library, impor data, explore data, data cleansing, konversi data. Yang keenam adalah modeling. Di sini saya membandingkan antara decision tree dan KNN. Yang terakhir adalah evaluasi dari hasil akurasi. Hasil eksperimen akurasi ini menunjukkan bahwa decision tree itu diuji dengan training mendapatkan hasil 69% dan testing 67%, dan hasil akurasi menggunakan KNN ini meningkat menjadi training 84% dan testing 75%, dengan grafik sebagai berikut. Baik, ini saya perlihatkan untuk codingnya. Nah, di sini dari atas kita mulai dari import dari Google Drive karena datasetnya mounting dari Google Drive. Setelah itu menggunakan library NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn, dan juga menggunakan scalarimetric untuk menampilkan grafik dari metrik klasifikasi. Nah, import data di sini setelah diimpor terlihat ada 2111 data dengan 17 variabel. Nah, di sini sudah terlihat 17 variabel tersebut. Nah, di sini saya menggunakan SNS untuk melihatkan grafik di mana ini untuk pertanyaan jenis kelamin. Di sini terlihat bahwa laki-laki lebih banyak, yaitu lebih dari 1100 yang terdeteksi obesitas. Ini untuk sejarah overweight atau obesitas dalam keluarga menunjukkan memang cenderung lebih banyak, atau riwayat keluarga mereka memang lebih banyak memiliki riwayat obesitas. Untuk konsumsi kalori harian mereka bagus, menunjukkan lebih dari 1750 orang. Untuk konsumsi makan mereka juga memang lebih sering makan setelah makanan pokok. Apakah mereka perokok? Cenderung mereka di sini tidak perokok, terlihat dari sebuah grafik jawaban. Ini untuk data monitoring kalori, grafik seringnya mengkonsumsi alkohol. Ternyata mereka sometimes, kadang-kadang ya. Untuk jenis transportasi yang mereka yang kami data yang dari dataset ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan public transportation, sedangkan untuk penggunaan sepeda mereka lebih sering lebih kecil, atau jawabannya lebih sedikit. Untuk kategori yang ini untuk menampilkan grafik di mana kondisi normal, kondisi obesitas level 1, level 2, ada infection baik, menunjukkan bahwa obesitas level tipe 1 itu lebih tinggi, jumlahnya lebih dari
3.340 orang. Ini untuk umur, rata-rata mereka itu ada di usia 30 sampai 40. Oke, ini NPC grafik menunjukkan bahwa di bawah 2,5. Nah, selanjutnya adalah konversi data, di mana ini ditemukan dari 17 tersebut kita kategorikan 8 adalah kategori, floatingnya ada 6, dan satu adalah sebagai objek. Nah, selanjutnya ada akurasi. Kita mencoba akurasi menggunakan decision tree. Di sini pengujian pertama 74% dengan grafik matrix convolutionnya terlihat. Oke, selanjutnya adalah testing set akurasi. Nah, di sini menunjukkan bahwa menggunakan decision tree itu akurasinya 67%, dan menggunakan KNN akurasinya adalah meningkat menjadi 75% dan 84% untuk hasil training dan 75% untuk hasil testing. Baik, demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.